wakil Asia membuat kejutan di ajang Piala Dunia 2022 pada matchday 1. Sebelumnya, Arab Saudi secara mengejutkan mampu mengalahkan juara 2 kali Piala Dunia, yaitu Argentina, dengan skor 2-1. Selang sehari kemudian, Jepang mengikuti jejak Arab Saudi dengan mengalahkan juara dunia tahun 2014, yaitu Jerman, dengan skor yang sama dan juga dengan cara yang sama. Jepang dan Arab Saudi menjadi tim kuda hitam yang tidak diunggulkan pada laga tersebut. Sementara Jerman senada dengan Argentina yang sangat diunggulkan untuk meraih 3 poin pada laga perdana di grup masing-masing pada perhelatan Piala Dunia 2022 ini. Tentu tanpa alasan, Jerman diunggulkan pada laga ini. Skuad asuhan Hansi Flick ini berisi pemain-pemain yang sudah memiliki nama besar di Piala Dunia. Mulai dari Thomas Müller, Manuel Neuer, Ilkay Gundogan, Serge Gnabry, hingga komoditi muda Jamal Musiala yang memperkuat tim Der Panzer. Namun, kenyataan di lapangan berkata lain. Jepang mampu menampilkan permain Spartan yang membuat tim nasional Jerman kewalahan. Dan perlu diingat, sebagian pemain dari negeri Sakura ini berkiprah di Bundesliga, sehingga sedikit banyak mereka sudah cukup paham gaya bermain tim nasional Jerman di bawah asuhan Hansi Flick. Jerman unggul lebih dulu melalui sepakan penalti yang diambil oleh Ilkay Gundogan pada menit ke-33. Penalti didapatkan setelah salah seorang pemain Jerman terjatuh di kotak terlarang. Gundogan yang menjadi eksekutor dengan ganas membuat kiper Jepang mati langkah. Selepas gol tersebut, Jerman berusaha menambah gol. Akan tetapi, lini belakang Jepang mampu tampil konsisten dan juga rapat. Sehingga Kai Havertz yang ditempatkan sebagai striker utama oleh Hansi Flick tidak mampu menembus gawang Jepang. Havertz ditopang Müller, Musiala dan juga Gnabry di belakangnya. Keempat pemain ini silih berganti mencoba untuk menembus lini belakang Jepang. Namun, duet Itakura dan Yoshida mampu tampil solid. Di babak kedua, Jerman tidak berhenti mencoba menembus lini belakang Jepang. Namun, Jepang mampu memaksimalkan peluang mereka dengan melihat lini belakang Jerman yang maju cukup tinggi. 2 gol dari Ritsu Doan pada menit ke-75 dan juga Takuma Asano di menit ke-83 menutup pertandingan dengan skor 2-1. Hasil dan cara menang yang sama seperti Arab Saudi dilakukan oleh Jepang. Kemenangan ini membuat Jerman harus mengakui keunggulan wakil Asia di 2 ajang Piala Dunia. Sebelumnya, Jerman harus takluk dari Korea Selatan pada Piala Dunia 2018 di Rusia. Dengan kekalahan melawan Korea Selatan, Jerman yang saat itu sebagai juara bertahan harus rela gagal lolos dari babak grup. Berbicara mengenai statistik pertandingan, Jerman jauh unggul dalam hal statistik. Untuk penguasaan bola, Jerman mencatat angka 66%, sementara Jepang hanya 22% saja. Sedangkan sisanya masuk ke dalam kategori in contest. Lalu, untuk catatan statistik shots yang dilakukan, Jerman melakukan 25 shots, sementara Jepang hanya 10 shots saja. Dari 25 shots tersebut, Jerman melakukan tembakan ke gawang atau shots on target sebanyak 9 kali. Dan Jepang hanya 3 kali shots on target. Hal ini terlihat jika Jepang mampu bermain lebih efektif dibanding Jerman. Dari 3 kali shots on target, Jepang mampu mencetak 2 gol, sedangkan Jerman hanya mencetak 1 gol dari 9 kali percobaan. Dari segi taktik dan formasi, Jepang dan Jerman sama-sama menggunakan formasi 4-2-3-1. Namun, Jepang melakukan perubahan starting line up di lini belakang. Tomiyasu yang biasa menempati posisi tersebut kali ini diisi oleh Itakura dan Yoshida. Sedangkan di kubu Jerman, perubahan juga terjadi. Thilo Kehrer yang biasa berada di posisi bek kanan, kali ini diganti oleh Niklas Süle yang biasa berposisi sebagai bek. Dan bek tengah diisi oleh Schlotterbeck dan Rudiger. Lalu di bek kiri ada Raum yang menempati posisi tersebut. Meski dengan formasi yang sama, namun ketika pertandingan berjalan, Jerman akan merubah formasi menjadi 3-2-5 ketika menyerang.
Raum yang berada di bek kiri akan maju mengisi sisi sayap depan dan menggenapi 4 pemain yang terdiri dari Havertz, Muller, Musiala, dan Gnabry. Sementara Niklas Süle akan bergeser ke tengah membuat formasi 3 bek bersama Schlotterbeck dan juga Rudiger. Kala Jerman menyerang, maka Jepang akan bertahan dan perubahan formasi juga terjadi pada permainan Jepang. Formasi 4-2-3-1 akan berubah menjadi 4-4-2 dengan sistem blok medium dengan menarik gelandang serang untuk menemani striker tunggal mereka, Maeda. 5 pemain yang berada di depan akan mendapatkan umpan presisi dari duet pivot mereka, Gundogan dan juga Kimmich. Posisi Raum yang berada di kiri kerap ditinggalkan oleh lini belakang Jepang yang tertarik oleh pergerakan oleh Musiala yang bergeser ke tengah. Berbeda dengan Argentina yang mengalami missing link di lini tengah, Jerman justru cukup rapat, sehingga konektivitas antar lini terjaga dengan baik. Di babak pertama Jerman cukup merepotkan Jepang dengan koneksi antar lini tersebut. Dengan 5 pemain yang berada di lini depan, tentu meninggalkan lubang di lini belakang. Ada posisi kosong di sektor kiri yang ditinggalkan Raum. Dan ini yang dimaksimalkan oleh pelatih Jepang Hajime Moriyasu untuk mengekspos sektor tersebut dengan menempatkan Junya Ito yang memiliki dribbling yang cukup baik. Sehingga Raum kerap kalah start ketika beradu lari dengan pemain asal Stade Reims tersebut. Pelatih Jepang Hajime Moriyasu merubah taktik dengan menarik Takefusa Kubo dengan Takehiro Tomiyasu di babak kedua. Dengan masuknya Tomiyasu, praktis membuat Jerman semakin sulit menembus lini belakang Nippon karena ada 5 bek yang bertahan dengan low block. Dengan 5 bek ini, membuat Jepang berani untuk melakukan high press dan man-to-man marking kepada 5 pemain depan Jerman. Begitu juga ketika menyerang, Jepang mampu melakukan build-up konstruktif yang mampu mengeliminasi 4 pemain Jerman yang mencoba melakukan press. Pergantian pemain menjadi salah satu strategi efektif di kubu Jepang. Kaoru Mitoma, Ritsu Doan, Takumi Minamino, dan juga Takuma Asano masuk. Dan terbukti, 2 pemain pengganti inilah yang mampu menjebol gawang Jerman dan membalikan keadaan. Gol pertama Jepang menjadi bukti jitunya pergantian pemain tersebut. Mitoma melepaskan umpan terobosan kepada Minamino yang lari dari lini kedua masuk ke lini belakang Jerman. Mantan pemain Liverpool ini melepaskan sepakan keras yang bisa dihalauner dan Ritsu Doan berada di posisi yang pas untuk menyambut bola rebound tersebut. Berhasil menyamakan kedudukan, Jerman justru sedikit timpang. Ketidaksiapan lini belakang Jerman kembali terjadi. Dari sepakan tendangan bebas, Niklas Süle justru bergerak mundur mengikuti pergerakan Minamino, sehingga offside trap lini belakang Jerman pecah. Hal ini membuat Asano mendapatkan umpan dalam posisi onside. Dengan cepat, Asano masuk ke lini belakang Der Panzer dan melepaskan tembakan dari sudut sempit. Schlotterbeck yang berusaha mengejar Asano tidak bisa menghentikan langkah pemain Jepang tersebut. Kedudukan berubah menjadi 2-1. Hingga akhir laga, Jerman tidak bisa menyamakan kedudukan. Hal ini membuat Jerman harus rela kandas dari negara Asia dalam perhelatan di 2 Piala Dunia secara beruntun. Otomatis membuat Jerman harus meraih 2 kemenangan di laga berikutnya untuk mengamankan tiket ke babak 16 besar. Sementara Jepang hanya perlu 1 kemenangan lagi untuk meraih 1 tiket dengan mengalahkan Costa Rica di pertandingan berikutnya. Sedangkan Jerman harus menghadapi laga keras menghadapi Spanyol. Kira-kira siapa yang akan meraih tiket ke babak 16 besar di grup E? Itulah informasi spesial dari Berita Bola Viral. Bagaimana tanggapan kalian? Tulis komentar kalian di bawah ya. Jangan lupa like, share, subscribe, dan aktifkan notifikasi untuk dapat update berita bola viral terbaru dari kami.